Tekad Nyonya Lince Limbong dan Sersan 1 atau Sertu Isto Sukarta sudah bulat. Mereka harus melenyapkan Sertu Kopassus Samuel Bulung dari muka bumi. Pertama, mereka akan mencoba cara halus, yakni dengan santet. Sertu Isto pun minta bantuan 3 orang, yakni Ade Kalong, Abdullah, dan Nanang. Bersama mereka berangkat ke Ciamis mencari dukun santet. Sang dukun memberikan sebuah benda berupa kuku burung hantu. "Tanam kuku ini di depan rumah korbanmu," kata si dukun. Sertu Isto kemudian menanam kuku burung hantu di halaman depan rumah Sertu Samuel di Kompleks Aneka Bakti Cimahi. Namun ditunggu-tunggu tidak terjadi apa-apa. Sertu Kopassus Samuel tetap segar bugar, berarti santet gagal. Sertu Isto, Nyonya Lince, Ade Kalong, dan Abdullah kembali bertemu untuk menyusun rencana baru. Kali ini rencananya Sertu Samuel akan dihabisi saat pergi ke kantor ketika melintas di jalan Cisupan, Cimahi. "Saya akan sediakan alatnya," janji Isto. Pada Sabtu 30 April 1983 pukul 5 pagi, Ade Kalong dan Abdullah datang ke rumah Isto mengambil senjata berupa besi as mobil. Kedua orang suruhan itu akan segera beraksi. Sementara seperti biasa pukul 7 pagi, Sertu Isto berangkat ke Kodam Siliwangi untuk mengikuti apel pagi. Dia berharap rencana jahatnya akan berhasil dituntaskan oleh Ade Kalong dan Abdullah. Tapi lagi-lagi sial. Sorenya Ade Kalong dan Abdullah mendatangi Sertu Isto. "Aksi gagal, jalanan terlalu ramai," lapor keduanya. Kontan Sertu Isto marah-marah. Dia segera laporkan hal itu kepada Nyonya Lince. Keduanya sepakat akan mencoba lagi dan menghabisi Samuel saat tidur siang. Pertemuan pun kembali digelar. Nyonya Lince, Sertu Isto beserta 3 antek yakni Ade Kalong, Abdullah, dan Nanang membicarakan detail rencana, termasuk cara eksekusi, senjata yang akan dipakai, dan waktu pelaksanaan. Isto berjanji akan menyiapkan senjata pembunuh. Pada hari Minggu 1 Mei, Isto membeli besi behel mobil di Pasar Kosambi, Bandung. Besi behel kemudian dipotong 2. Bagian belakang dicekungkan dengan maksud untuk mengikat isian kabel listrik, sedangkan bagian depan dibuat runcing untuk menusuk. Nantinya besi itu akan dihubungkan dengan arus listrik hingga jadi senjata mematikan. Tak lupa Sertu Isto juga membeli beberapa sarung tangan karet dan sepatu karet olahraga warna hitam. Malamnya pukul 8 semua berkumpul di rumah Isto, termasuk Nyonya Lince, Ade Kalong, Abdullah, dan Nanang. Mereka melakukan pembagian tugas dan melatih pemakaian alat. 2 hari kemudian pada Selasa 3 Mei 1983 tibalah saat yang dinanti. Pukul 11.30 siang, Isto berangkat menuju rumah Sertu Samuel. Nyonya Lince sudah berada di sana. Ade Kalong dan Abdullah menyusul dan langsung naik ke atas langit-langit rumah melalui kamar mandi. Pukul 2.30 siang terdengar suara sepeda motor. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sertu Samuel telah datang. Para pelaku menunggu hingga Sertu Samuel tidur di kamar depan. 1 jam kemudian mereka bergerak. Nyonya Lince maju paling depan, membuka pintu kamar dan mengintip. Tampak Sertu Samuel sudah terlelap. Berturut-turut Nyonya Lince, Sertu Isto, Ade Kalong, dan Abdullah masuk ke dalam kamar dengan senjata yang sudah disiapkan. Dan di sanalah pembantaian dilakukan. Setelah yakin Sertu Samuel tewas, keempat pelaku meninggalkan kamar dan mengunci pintu kamar dari luar. Esok hari 4 Mei 1983, di rumahnya Sertu Isto kedatangan Joni, anak sulung Sertu Samuel. Joni menanyakan tentang uang ayahnya yang selama ini dikelola Sertu Isto. Merasa terpojok, timbul niat Isto melenyapkan Joni. Pria itu lalu menyuguhkan kopi yang sudah dicampur dengan 5 bungkus obat koreng kepada Joni. Joni yang curiga menolak, tak ada pilihan lain. Sertu Isto mengambil sepotong besi dan menghajar Joni hingga tewas. Dia lalu menyembunyikan korbannya di bawah tempat tidur. Dari balik pintu, Nyonya Lince menyaksikan semuanya. Selanjutnya, jasad Sertu Samuel dan Joni dikubur di suatu tempat.
Tapi para pelaku gelisah karena khawatir ketahuan. Mereka kemudian menggali kembali dan membakar kedua jasad agar tidak dikenali, baru kemudian menguburkannya lagi. Sementara itu, ketua RW bertanya-tanya, begitupun rekan-rekan sertu Samuel. Kata istrinya, pria itu sedang berkunjung ke Sulawesi. Namun mengapa lama sekali dan tak kembali juga? Hal itu pun dilaporkan kepada pihak berwajib. Dan dari sinilah semuanya terbongkar, bahwa sertu Samuel dan Joni anak sulungnya telah tewas dibunuh. Dan dalangnya adalah Nyonya Lince Limbong dan sertu Isto Sukarta. Apa sebenarnya motif mereka melenyapkan sertu Kopassus Samuel Bulung dan Joni? Begini ceritanya. Sertu Isto Sukarta lahir di Majalengka 20 April 1942. Masa kecilnya susah. Dia diasuh ibu tiri dan hidup dari berjualan rokok, es, dan tahu. Di usia 20, Isto masuk tentara. Awalnya dia bertugas di pasukan. Namun menjelang tahun 1980, dirinya ditarik ke Kodam Siliwangi, Bandung. Isto yang awalnya semangat bekerja, jadi frustrasi. Saya merasa jadi rongsokan. Semua pendidikan yang saya peroleh tak dapat tersalurkan. Sebenarnya di kesatuannya Isto dianggap berkelakuan baik. Dia juga sudah beristri dan tinggal di Sukapura, Dayakolot, Bandung. Sertu Isto memiliki teman baik, sejawatnya, yakni sertu Samuel Bulung. Mereka sudah seperti keluarga. Sertu Samuel bahkan mempercayakan urusan bisnis angkotnya untuk dikelola Isto saat Samuel bertugas di Timur-Timur. Namun diam-diam, selain mengelola usaha angkot, selagi Samuel bertugas di Timur-Timur, sertu Isto juga turut mengelola istri temannya itu, yakni Nyonya Lince Limbong. Keduanya lupa daratan, dimabuk asmara. Nyonya Lince bahkan sampai lupa mengurus keempat anaknya. Ketika sertu Samuel selesai bertugas di Timur-Timur dan kembali ke rumah di Kompleks Aneka Bakti Cimahi, asmara sang istri Lince dan Isto bukannya mereda, malah semakin membara. Mereka sepakat menyingkirkan sertu Samuel dari muka bumi agar cinta mereka langgeng selamanya dan harta Samuel jatuh ke tangan mereka. Hal tersebut mereka lakukan dengan bantuan antek-antek mereka, yakni Ade Kalong, Abdullah, dan Nanang yang sehari-hari bekerja sebagai kernet angkot milik Samuel. Tapi ternyata tak puas hanya melenyapkan sertu Samuel, Nyonya Lince dan sertu Isto pun sepakat menghabisi Joni yang baru saja lulus SMA. Padahal Joni adalah anak sulung Lince dan Samuel. Tapi meski begitu, Lince tak peduli dan bahkan tega menyaksikan langsung pembantaian sang anak Joni dari balik pintu. Persidangan kasus ini dilakukan terpisah. Sertu Isto Sukarta disidangkan di Pengadilan Militer Bandung, sedangkan Nyonya Lince Limbong disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Di persidangan militer, Isto mengaku dia dan Lince membunuh sertu Samuel karena pria itu mengetahui perselingkuhan mereka. Isto juga mengatakan selama ini dia telah menggelapkan uang usaha milik Samuel yang dikelolanya. Selain kendaraan Mini Colt, sertu Samuel juga memiliki sepeda motor Honda GL dan sejumlah uang yang dibungakan pada orang lain lewat sertu Isto. Menurut Isto, setelah Samuel tewas, dia mengambil uang tagihan utang dan memakainya untuk membeli mobil Toyota Kijang. Selain itu, dia juga menjual sepeda motor Honda GL milik Samuel. Lalu mengapa dia dan Lince melenyapkan Joni? Apa salah anak itu? Menurut Isto, alasannya karena Joni mengetahui pembunuhan ayahnya. Tak hanya itu, Joni juga mendatanginya dan memaksa meminta uang milik ayahnya yang selama ini dikelola Isto. Karena khawatir Joni akan melapor ke pihak berwajib, Isto dan Lince pun memutuskan melenyapkannya. Atas kejahatannya, sertu Isto dijatuhi hukmat oleh Pengadilan Militer Bandung. Dia dijebloskan ke lapas militer Cimahi. Tapi Isto tak puas. Dia banding, dan tak hanya itu, dia punya rencana lain. Di lapas, dia membuat boneka kayu yang diberi pakaian dan peci. Dengan boneka itu, dia berhasil mengelabui sipir penjara yang mengira boneka kayu berpeci di dalam sel adalah Isto. Padahal pria itu telah kabur.
70 hari Isto buron sebelum akhirnya berhasil diringkus petugas. Pengajuan banding Isto gagal. Pengadilan Militer Tinggi Jawa Barat tetap menjatuhkan vonis mati padanya. Lagi-lagi pria itu tidak mundur. Dia mengajukan kasasi dan di tingkat kasasi dirinya menang. Mahkamah Agung mengubah hukmat menjadi penjara seumur hidup. Majelis Hakim Agung beralasan putusan tidak hanya mempertimbangkan hal-hal buruk semata dari seorang terdakwa, tapi juga hal-hal baik, dan Isto Soekarta dianggap pernah berjasa pada negara sampai bisa berpangkat Sersan 1. Sementara itu di Pengadilan Negeri Balai Bandung, para antek yakni Abdullah dan Nanang dijatuhi hukuman masing-masing 20 dan 15 tahun. Dan ternyata ada seorang lagi yang terlibat bernama Yohanes yang divonis 13 tahun penjara. Sedangkan Ade Kalong tewas dalam kecelakaan lalu lintas sebelum diadili. Lalu bagaimana nasib Nyonya Lince Limbong? Di persidangan, kesadisan Nyonya Lince terhadap suami dan anaknya membuat geram Hakim Kondang Benjamin Mangkudilaga. Tak ada yang bisa meringankan Nyonya Lince, wanita asal Toraja itu. Menurut majelis hakim, apa yang dilakukan Lince hanya pantas dilakukan manusia primitif, membunuh suaminya dan kemudian anaknya yang lahir dari rahimnya sendiri. Dan aksi itu dilakukan hanya karena mabuk cinta dan main serong dengan laki-laki yang merupakan teman sejawat suaminya. Hakim Ketua Benjamin Mangkudilaga mengatakan, "Sepanjang perjalanan karir saya, inilah kasus yang benar-benar sadistis dan di luar batas kemanusiaan. Untuk pertama kalinya sebagai hakim ketua, saya menjatuhkan vonis mati. Pengalaman yang tak akan saya lupakan. Saya sangat yakin atas putusan itu." Dan sidang pun ditutup dengan tepuk tangan pengunjung, termasuk para tetangga Nyonya Lince yang menyetujui keputusan hukmat bagi wanita itu. Demikianlah kisah kriminal jadul di era Hakim Kondang Benjamin Mangkudilaga. Sebenarnya ada satu pernyataan sang hakim yang bikin penasaran. Menurutnya, Nyonya Lince Limbong tercatat sebagai wanita kedua yang divonis mati di Indonesia, sedangkan wanita pertama adalah seorang yang dijuluki Dracula karena membunuh dan memakan korbannya di Jakarta sekitar tahun 1950-an. Siapakah si wanita Dracula itu? Entahlah, Umbra sudah coba mencari di internet tapi tidak menemukan data apapun. Sungguh bikin penasaran. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.